Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Pada video kali ini, kita akan belajar salah satu subtopik dari subtes PKPM, yaitu tentang operasi fungsi dan fungsi komposisi. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh keluarga Syamil. Sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu nih sebagai tutor yang bakal menemani teman-teman semua di beberapa menit ke depan. Perkenalkan, nama aku Sabrina. Saat ini aku menjadi mahasiswa di jurusan akuntansi FEB UI angkatan 2023. Di mana setahun yang lalu, aku juga sama nih seperti teman-teman yang lagi nonton video ini. Aku berjuang di jalur SNBT dan berikut ini adalah skor yang berhasil aku dapat. Nah, dengan skill yang aku punya dan skor yang aku dapat ini, aku berharap bisa membantu para study mates kalian yang sedang mempersiapkan diri di jalur SNBT. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, pertama kita bakal belajar tentang operasi aljabar pada fungsi dan domainnya. Teman-teman pasti udah tahu ya, kalau notasi dari fungsi itu bisa ditulis dengan fx, atau fx-nya ini bisa diganti dengan huruf lainnya seperti G, atau H, atau P, tapi pada umumnya notasi dari fungsi itu adalah fx. Nah, ketika membahas operasi aljabar pada fungsi, itu berarti fungsi yang dioperasikan akan ada lebih dari satu. Misalnya di sini dituliskan dengan fx ditambah gx, atau fx dikurang gx, fx dikali gx, dan fx dibagi dengan gx. Ini langsung aja aku kasih contoh. Misalnya fx di sini x plus 1, yang gampang aja lah ya. Terus gx-nya kita misalkan aku buat jadi pecahan 2x kurang 3 per x. Ini bakal aku kasih contoh yang penjumlahan sama pembagian aja kali ya. Untuk penjumlahannya, ini di sini fx yaitu x plus 1 kita jumlah dengan 2x min 3 per x. Sama dengan, ini penyebutnya kita samain, yaitu x. Ini anggap aja x plus 1 per 1 ya. Wait, ini kurang panjang. Nah, x dibagi 1 itu kan sama dengan x. X-nya kita kali dengan x plus 1 ini. X dikali x kuadrat ditambah x. Terus x dibagi x itu sama dengan 1, berarti tinggal kita tulis aja sih si 2x min 3 ini. Karena pengalinya itu adalah 1. Tambah, oh ya ini dikurung dulu aja, terus ini dikurung lagi 2x min 3. Hasilnya sama dengan, tinggal kita jumlahin aja. Ini karena variabel x kuadrat ini cuma 1, jadi kita tulis x kuadrat. Nah, ini x ditambah dengan 2x, jadinya 3x. Terus koefisiennya karena cuma ada 1, jadi kita tulis aja min 3 per x. Gimana kalau pembagian? Ini sekarang gantian ya di bawah. Fx yaitu x plus 1 dibagi dengan 2x min 3 per x. Nah, kalau pembagian dengan pecahan kayak gini, si penyebut dari pecahan yang di bawah ini bisa kita pindahin ke atas. Jadi, x plus 1 dikali x dibagi dengan 2x min 3. Udah deh, tinggal kita kalikan x-nya dengan x plus 1, jadinya x kuadrat plus x. Penyebutnya jangan lupa 2x min 3. Nah, ini hasil dari pembagiannya.
Untuk pengurangan sama perkaliannya, teman-teman bisa coba sendiri. Basically sama aja sih seperti operasi aljabar pada umumnya, tinggal dikali sama dikurang kayak biasa gitu. Sekarang masih dengan contoh yang sama, kita bakal nyari domain dari kedua fungsi ini. Domain yang dihasilkan dari ketiga operasi ini, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu bakal sama. Yang beda itu cuman kalau misalnya fx dibagi dengan gx. Jadi ini pertama kita cari dulu domain dari masing-masing fungsi. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi kalau ada 3 aturan dalam menentukan domain suatu fungsi. Yang pertama, kalau fx sama dengan px, contohnya kayak si fx sama dengan x plus 1 ini, maka df-nya akan sama dengan x elemen real. Nah, kalau fx-nya sama dengan akar px, contohnya misalnya x plus 1 ini tapi diakarin kayak gini. Nah, ini maka df-nya itu sama dengan x lebih besar sama dengan 0. Terus yang terakhir, kalau fx-nya sama dengan px per qx, contohnya kayak si gx ini, maka df-nya sama dengan x tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari domain dari fx sama gx ini. Si fx, df-nya itu sama dengan, ini karena aku tambahin akar, jadinya x plus 1 lebih besar daripada 0. Ini satunya kita pindah ruaskan, jadinya x lebih besar sama dengan minus 1. Sekarang dg-nya, untuk dg, karena bentuknya adalah pecahan, jadi si x-nya ini, alias penyebutnya, itu tidak sama dengan 0. By the way, ini harusnya, wait, aku tulis lagi ya di sini. Ini seharusnya bukan x tidak sama dengan 0, tapi qx tidak sama dengan 0. Jadi yang tidak sama dengan 0 itu hanya penyebutnya aja nih, si qx-nya aja. Terus kalau fx sama dengan akar px ini seharusnya px. Jadi yang lebih besar sama dengan 0 itu bukan cuma x-nya, tapi juga si fungsinya. Kayak gini, ini kan fungsinya x plus 1, jadi x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kita kembali ke dg, berarti karena penyebut si dg ini cuman x doang, jadi x tidak sama dengan 0. Tapi kalau misalnya dibalik nih, penyebutnya itu si 2x min 3, berarti 2x min 3 tidak sama dengan 0. Terus x-nya itu, kalau 3-nya pindah ruas, jadinya 3 per 2. Jadi x-nya tidak sama dengan 3 per 2. Tapi karena ini penyebutnya cuma x aja, jadi kita tulisnya x tidak sama dengan 0. Oke, setelah kita dapat domain dari masing-masing fungsi, yaitu si x lebih besar sama dengan min 1 dan x tidak sama dengan 0 ini, sekarang kita cari irisan dari keduanya apabila kedua fungsi ini dioperasikan dengan dijumlah, dikurang, atau dikali. Ini kita pindahin ke sini. Maka df irisan dg kita tulis notasinya x lebih besar sama dengan 1 dan x tidak sama dengan 0. Elemen real. Nah, kita dapat deh domain dari operasi kedua fungsi. Sekarang gimana kalau domain untuk operasi fungsi pembagian? Nah, untuk operasi pembagian ini, aku mau ubah sedikit formulanya. Kalau di sini f dibagi g, aku mau ubah misalnya gx dibagi fx. Pasti dengan contoh yang sama ini. Ini kita udah dapat domain masing-masing fungsi. Sekarang tinggal kita cari irisannya. D dibagi G
itu sama dengan X. X tidak sama dengan 0, si df-nya. Nah, karena di sini f itu menjadi pembagi dari si G, otomatis di sini G-nya kita ganti juga sama fx. Jadi yang tidak sama dengan 0 itu adalah si fx-nya. Nah, cara kita memastikan fx ini tidak sama dengan 0, di sini kan kita udah dapat ya domain dari fx itu x lebih besar sama dengan minus 1. Nah, kalau fx tidak sama dengan 0 itu, ini tinggal kita hapus aja nih sama dengannya. Jadinya, tinggal x lebih besar dari 1. Gak usah pakai lebih besar sama dengan gitu. Oh maaf, ini maksudnya minus 1 ya. X elemen real. Nah, jadi gitu ya notasi untuk DG dibagi dengan F. Selanjutnya, sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Nah, di sini operasi aljabar pada fungsi itu punya 4 sifat. Sebenarnya 2, yaitu asosiatif dan komputatif, tapi masing-masing sifat ini dibagi menjadi operasi penjumlahan dan perkalian gitu. Jadinya ada 4. Sifat komutatif penjumlahan dan perkalian itu artinya kalau ada fungsi, bisa 2 fungsi atau lebih, dan semua fungsinya itu dijumlah atau dikali, maka cara pengerjaannya itu nggak harus selalu berurutan gitu. Misalnya si f plus gx ini nggak selalu harus dikerjain fx ditambah gx, tapi bisa juga gx yang di depan baru dijumlahin dengan fx gitu. Beda dengan pengurangan. Kalau pengurangan kan dia nggak bersifat komutatif ya. Misalnya ada fungsi 2x min 1 sama x plus 1. Kalau misalnya 2x dikurang 1 terus dikurang sama x plus 1, kan hasilnya akan sama dengan 2x dikurang x itu sama dengan x, terus min 1 dikurang dengan 1 itu sama dengan min 2. Itu kalau pengerjaannya si 2x min 1 yang duluan. Tapi gimana kalau misalnya x plus 1 yang duluan baru 2x min 1, berarti x dikurang 2x itu kan sama dengan min x. Beda kan dengan 2x dikurang x. Jadi untuk pengurangan dan pembagian itu tidak bersifat komutatif. Sifat komutatif itu hanya penjumlahan dan perkalian. Ini bisa teman-teman coba atau nanti ada contohnya juga di slide berikutnya. Nah, untuk sifat asosiatif ini juga sama. Pada intinya pengerjaan suatu operasi aljabar fungsi yang lebih dari 2 itu bebas kita tentukan yang mana yang terlebih dahulu dikerjakan apabila operasinya itu adalah penjumlahan dan perkalian. Misalnya di sini ada 3 fungsi yaitu f, g, dan h. Kalau semuanya dijumlah, ini bebas kita tentuin mau kerjain si f plus g dulu atau g plus h dulu, atau bisa juga f plus h dulu gitu. Asal semuanya itu dijumlah. Begitu juga dengan perkalian. Sekarang kita langsung aja masuk ke contohnya. Misalnya di sini diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2 kuadrat, gx sama dengan x plus 4 kuadrat, dan hx sama dengan 2x. Kita bakal ngebuktiin sifat komutatif dan asosiatif. Untuk sifat komutatifnya, kita pakai operasi penjumlahan antara fx sama gx. Kita mau buktiin nih, f plus gx itu sama nggak sih hasilnya sama g plus fx. Ini tinggal kita salin aja, fx-nya sama dengan 3x plus 2 kuadrat, gx-nya sama dengan x plus 4 kuadrat, begitupun dengan luas yang kanan, maka hasilnya akan sama-sama menghasilkan 10x kuadrat plus 20x plus 20. Ini nggak ada bedanya sama sekali ya. Begitupun dengan sifat asosiatif. Di sifat asosiatif ini, kita libatkan si hx-nya. Di ruas kiri, kita menjumlahkan f plus g-nya dulu, baru kita jumlahkan lagi dengan hx. Sedangkan di ruas kanan, kita dahulukan si g plus hx-nya ini dulu, baru dijumlahkan dengan fx. Nah, untuk operasi f plus g, ini tadi kita udah dapat, yaitu 10x kuadrat plus 20x plus 20, ditambah dengan hx-nya, yaitu 2x,
Itu akan menghasilkan 10x kuadrat plus 22x plus 20. Untuk di ruas kanan, kita jumlahkan si G plus HX-nya dulu, yaitu X plus 4 kuadrat plus 2X, baru dijumlah lagi dengan 3X plus 2 kuadrat. Ini teman-teman bisa kerjain sendiri di rumah. Nanti hasilnya pasti akan sama dengan 10X kuadrat plus 22X plus 20, yang mana itu adalah hasil yang sama jika kita mengoperasikan F plus G dulu, baru si HX. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komposisi, yang mana fungsi komposisi itu dinotasikan dengan FOGX sama dengan F dikali GX. Contohnya, misal diketahui dua fungsi yaitu fx dan gx, di mana fx sama dengan 3x plus 2, dan gx sama dengan x plus 4. Terus gimana sih cara mencari si FOGX-nya? Untuk dapat mencari FOGX, kita bisa mensubstitusikan si fungsi gx ini ke dalam x-nya si fungsi fx ke sini nih. Jadi ini kita substitusikan ke x-nya fx. Nah, berikut uraiannya, FOGX sama dengan f dikali gx ini ya. Jadi f dikali x plus 4. fx-nya kan kita tahu 3x plus 2. Nah, x-nya itu kita ganti sama si fungsi gx, jadinya 3 dikali x plus 4, tapi jangan lupa ditambah juga dengan 2-nya. Jadi 2-nya jangan dibuang, tapi ditambah. Hasilnya akan sama dengan 3x plus 14. Caranya, ini kita kali pelangi, jadinya kan 3x plus 3 kali 4 itu 12, terus ditambah sama 2, jadinya 3x plus 14. Nah, kalau tadi kita udah belajar sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi, sekarang kita belajar sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, ini kebalikan dari sifat aljabar fungsi yang tadi, yaitu fungsi komposisi bersifat tidak komutatif. Jadi, GOF itu tidak sama dengan FOG. Ini pembuktiannya. Contoh diketahui fx sama dengan 3x plus 2, ini sama ya kayak contoh yang tadi, dan gx sama dengan x plus 4. Di slide sebelumnya, kita udah dapat nih FOGX sama dengan 3X plus 14. Sekarang kita mau nyari GOF-nya. Hasilnya bakal sama nggak sih sama FOG? Cara nyarinya sama kayak FOG tadi, tapi ini dibalik. Jadinya G dikali FX. Dimana kita mensubstitusikan fx ke dalam x di dalam gx. Nah, karena x ini nggak punya koefisien, jadi kita langsung aja masukin 3x plus 2 ditambah 4. Ingat, konstantanya jangan dibuang, tapi dimasukin. Hasilnya sama dengan 3x plus 2 ditambah 4, yaitu 6. Nah, GOF ini kan nggak sama ya, sama hasil dari FOG. Maka dari itu, fungsi komposisi bersifat tidak komutatif. Beda halnya kalau misalnya diketahui ada 3 fungsi, dan ketiga fungsi itu mau dibuat menjadi fungsi komposisi gitu. Di ruas kiri ini yang dikerjain duluan adalah GOH, sedangkan di ruas kanan yang dikerjain duluan adalah FOG. Masih dengan contoh yang sama, yaitu fx sama dengan 3x plus 2, gx sama dengan x plus 4, terus di sini ada tambahan hx yaitu 2x. Kita bakal membuktikan apakah sifat asosiatif ini benar. Sebelumnya kita udah dapat FOG-nya itu 3x plus 14, dan GOH-nya itu sama dengan 2x plus 4. Tinggal kita buktiin aja. Di sini di ruas kiri yang duluan dikerjain itu kan GOH. Ini kita udah dapat GOH-nya, nggak usah kita hitung lagi, yaitu 2x plus 4. Tinggal kita substitusiin ke nilai x di dalam fx. Jadinya 3 dikali 2x plus 4 ditambah 2, itu hasilnya 6x plus 14. Sedangkan kalau yang dikerjain itu FOG duluan, si HX ini tinggal kita substitusiin ke nilai x di dalam FOG. Jadinya 3 dikali 2x ditambah 14, hasilnya sama dengan 6x plus 14, di mana fungsi tersebut adalah fungsi yang sama jika kita mendahulukan pengerjaan GOH. Jadi terbukti ya sifat si asosiatif ini.
Nah, setelah kita belajar materinya, sekarang kita masuk ke contoh latihan soal yang pertama, yaitu tentang operasi fungsi, tepatnya operasi pembagian. Diketahui f(x) sama dengan 3/4x plus 2 dan gx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 16 per 2x plus 1. Sekarang kita disuruh nyari berapa sih f(x) dibagi dengan gx. Ini pertama kita tulis dulu ya. X dibagi gx sama dengan 3/4x plus 2 dibagi 3x kuadrat plus 2x min 16 per 2x plus 1. Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau misalnya ada pembagian antara dua fungsi, dan fungsi yang menjadi pembagi itu bentuknya adalah pecahan, maka penyebut dari pecahan itu tinggal kita pindahin ke atas. Jadinya kayak gini. Fx-nya tetap di sini, terus penyebut dari gx-nya kita pindahin ke atas. Jadinya kayak gini ya. Ini tinggal kita kali aja. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, step berikutnya, kita lihat nih dari 3 fungsi ini, ada nggak yang bisa disederhanain atau difaktorin gitu. Terutama yang bentuknya fungsi kuadrat. Jadi kalau ada x kuadrat atau p kuadrat, itu sebisa mungkin kalau bisa difaktorin aja. Kalau dalam kasus ini, ketika si penyebut ini difaktorin, maka hasilnya akan sama dengan 3x plus 8 dikali x min 2. Terus kita lihat deh, ada nggak yang bisa disederhanain antara penyebut dan pembilangnya. Masuk yang bentuknya ada pecahan kayak gini ya. Kalau di sini si 3/4x plus 2 ini bisa kita coret nih sama 3x plus 8. Karena 3/4x plus 2 ini merupakan kelipatan 4 dari 3x plus 8. Jadi ini kalau dikali 4 kan coret-coret jadinya 3x, terus ini 4 dikali 2 itu 8 ya. Maka dari itu, ini sama ini bisa kita coret jadi 4. Nah, karena udah nggak ada yang bisa disederhanain lagi, jadi ya udah 2x hasilnya sama dengan 2x plus 1. Ini 4 dikali pelangi dengan x min 2, jadinya 4x min 8. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, kita bakal menerapkan fungsi komposisi. Di mana di sini diketahui fx sama dengan 3/2x min 5, dan FOG sama dengan 3x kuadrat min 30x plus 7. Tapi di sini tuh nggak diketahuin gx-nya berapa, sedangkan kita disuruh nyari G2 dari gx. Maka dari itu pertama-tama kita bakal nyari gx-nya dulu nih. Sebelum itu kita tulis dulu FOGX sama dengan 3x kuadrat min 30x plus 7, dan F dikali gx sama dengan 3x kuadrat. Terus ini FOG-nya biar lebih gampang dicerna gitu ya. Kita ubah formulanya jadi kayak gini. Dimana gx-nya ini harus disubstitusikan ke nilai x pada fx. Maka dari itu kita salin fx-nya itu kan 3/2x, tapi x-nya ini diganti sama gx, karena gx kan bakal mensubstitusikan nilai x, makanya si x pada fx ini kita ganti jadi gx, jadinya 3/2 dikali gx min 5 sama dengan 3x kuadrat min 30x plus 7. Terus ya udah bentuk persamaan ini tinggal kita ubah ke dalam bentuk gx sama dengan. Ini FOG-nya nggak usah kita ubah-ubah ya, kita kurungin aja. Terus min 5-nya ini kita pindah ke ruas kanan jadinya positif dibagi sama si 3/2. Pembaginya ini bentuknya pecahan, maka penyebutnya kita pindah ke atas jadinya 2/3. Ini bisa teman-teman hitung, 7 plus 5 itu kan 12 ya. 3x kuadrat dikali 2/3, 3-nya dicoret, jadinya tinggal 2x kuadrat. Terus 30 dikali 2/3, 30-nya dicoret sama 3 jadi 10, dikali 2 sama dengan 20x. Dan 12 dikali 2/3 ini seharusnya bukan 12 ya, tapi 8. 12 bagi 3, 4. 4 dikali 2, 8. Ini juga 8. Nah, belum selesai sampai di sini. Kita lihat nih soalnya itu mintanya bukan gx, tapi g2. Maka dari itu nilai x pada gx ini
kita substitusikan menjadi 2. G2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 20 dikali 2 ditambah 8. Hasilnya, ini bukan min 20, salah, karena di sini masih 12. Ini kan 4 dikali 28 dikurang 40, berarti minus 32 ditambah 8, yaitu minus 24. Nah, untuk contoh soal ketiga, ini bentuknya adalah soal cerita, dan di sini dia beranak jadi ada 3 poin ya. Ini yang B, dan ini yang C. Biasanya tipe soal seperti ini itu bakal keluar di penalaran matematika, di mana ada satu buah soal cerita yang digunakan untuk 4-5 soal gitu. Selain itu, soal yang aku bikin di sini bisa dibilang lumayan hot, jadi cocok banget buat dijadiin latihan untuk subtes penalaran matematika. Baik, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini diketahui ada seorang kontraktor yang pengen mendirikan sebuah komplek perumahan. Nah, dia lagi memperkirakan nih komponen biaya untuk mendirikan komplek perumahan itu kira-kira berapa sih? Pertama tentunya dia mikirin biaya buat lahan dulu dong. Di sini dia mau beli lahan seluas 600 meter kuadrat, seharga 2 miliar ya, 2.610 juta. Di sini dia bilang biaya untuk membeli lahan itu adalah biaya tetap. Ini kita garis bawahin ya, yang penting-penting. Selain biaya untuk membeli lahan, karena dia mau bangun perumahan, berarti dia bakal bangun banyak rumah dong. Nah, biaya konstruksi untuk setiap rumahnya itu diperkirakan sebesar 432 juta. Di sini yang pertama ditanyain itu adalah berapakah total biaya yang harus dikeluarkan oleh kontraktor tersebut apabila rumah yang dibangun itu hanya menggunakan lahan seluas 384 meter. Jadi dari 600 meter kuadrat ini yang digunakan untuk membangun rumah itu hanya 384 meter kuadrat. Terus luas masing-masing rumahnya itu adalah 6 meter kuadrat. Nah, sampai di sini kalau teman-teman ada yang mau coba dulu sendiri di rumah, bisa di pause videonya. Tapi di sini aku bakal langsung ke penyelesaiannya ya. Sebelum itu, di sini kita tulis lagi apa aja yang diketahui. Tadi ada biaya tetap lahan, biaya konstruksi, lahan yang digunakan buat bangun rumah, sama luas masing-masing rumah. Nah, pertama-tama, untuk mencari total biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor, kita buat dulu fungsi biayanya gitu. Nah, fungsi itu terdiri dari biaya tetap lahan, yang kita jadiin sebagai konstanta. Jadi di sini perlu kita highlight kalau ada terangan biaya tetap nih. Ini kan tadi aku underline ya, biaya tetap itu berarti dia bakal jadi konstanta karena ada atau tidak adanya rumah yang dibangun, dia bakal tetap dibeli gitu kan lahannya. Jadi mau si kontraktor ini bangun rumah atau enggak, dia tetap bakal beli lahan. Kalau misalnya dia nggak jadi bangun rumah, mungkin dia manfaatin lahan itu untuk keperluan yang lain. Kayak di sini kan lahan yang dipakai untuk bangun rumah aja cuma 384 meter. Jadi bisa dibilang biaya untuk beli lahan ini tuh nggak dipengaruhi sama apapun gitu. Jadi mau ada atau nggak adanya rumah yang dibangun, dia bakal tetap jadi komponen dari biaya yang dikeluarkan oleh sang kontraktor. Nah, selain biaya untuk beli lahan itu, karena si kontraktor mau buat rumah, jadi tentunya kita masukin si biaya konstruksi untuk setiap rumah ini, yaitu 432 juta dikalikan dengan X. X ini sebagai variabel yang mewakilkan total jumlah rumah. Jadinya begini deh fungsinya. Selesai sampai di situ, tadi kan yang ditanya itu adalah berapakah total biaya yang harus dikeluarkan oleh kontraktor. Berarti kita harus mensubstitusikan nilai X ini dengan bilangan real, di mana X itu kan adalah total jumlah rumah. Jadi kita harus cari dulu nih, berapa sih rumah yang bakal dibangun berdasarkan kedua informasi ini. Cara nyarinya, X alias jumlah rumah itu sama dengan luas lahan
yang dipakai untuk bangun rumah dibagi luas masing-masing rumah. Jadi kan lahan yang tersedia itu ada 384 meter kuadrat, sedangkan luas tiap rumah itu adalah 6 meter kuadrat. Maka rumah yang dapat dibangun di lahan seluas ini sama dengan 64 buah. Terus ya udah deh, karena kita udah dapat jumlah rumahnya, tinggal kita substitusiin aja 64 ini ke nilai X pada fungsi yang udah kita dapat tadi. Jadinya 432 juta dikali 64 ditambah dengan biaya tetap untuk lahan. Hasilnya sama dengan 32 miliar 258 juta. Selanjutnya, untuk soal poin B, ada tambahan informasi lagi nih, yaitu terkait harga pokok penjualan atau HPP yang ditetapkan untuk setiap rumahnya adalah hasil dari total biaya pada poin A dibagi dengan jumlah rumah yang dibangun. Jadi HPP ini sama dengan total biaya yang tadi kita dapat barusan, yaitu 30 miliar ini, dibagi dengan jumlah rumah yang udah kita cari juga tadi, yaitu 64. Itu satu ya. Nah, habis itu kontraktor ingin mengambil untung sebesar 200 juta dari setiap rumah. Selain dapat keuntungan dari penjualan rumah, dia juga dapat laba kotor dari hasil penjualan lahan tak terpakai sebesar 480 juta. Kalau teman-teman ingat, tadi kan lahan yang dipakai buat bangun rumah itu nggak semuanya ya, cuman seluas 384 meter kuadrat dari 600 meter kuadrat. Jadi masih ada nih sisa lahannya. Nah, dia mau jual lahan itu dengan harga 480 juta gitu. Nah, berdasarkan informasi tersebut, buatlah fungsi GX untuk memproyeksikan laba kotor. Kalau tadi kita buat fungsi untuk memproyeksikan biaya yang dibutuhkan buat bangun perumahan itu, sekarang kita disuruh nyari fungsi untuk keuntungan yang bakal diperoleh sama si kontraktor. Kalau misalnya ini dia mau jual lahan, sama dia mau ngambil untung sebesar 200 juta. Itu yang harus kita highlight. Di sini kita tulis lagi informasi tambahannya. Harga pokok rumah itu tadi total biaya dibagi jumlah rumah, terus ini yang dia pengen ngambil untung sebesar 200 juta rumah ya. Ini tadi setiap rumahnya. Dan terakhir keuntungan dari penjualan lahan itu sebesar 480 juta. Pertama-tama kita cari dulu nilai dari harga pokok rumah yang rumusnya tadi diketahui di soal, yaitu total biaya dibagi jumlah rumah. Ini tinggal kita salin aja yang tadi 30 miliar dibagi 64. Teman-teman bisa hitung pakai kalkulator, hasilnya sama dengan ini. Selanjutnya, untuk mencari fungsi GX, karena yang tadi ditanya itu fungsi GX untuk memproyeksikan laba kotor, kita gunakan ya si keuntungan dari penjualan lahan sebagai konstanta, terus harga jual masing-masing rumah yang didapat dari harga pokok rumah plus keuntungan setiap rumah sebagai koefisien dari X, yang mana X itu merupakan jumlah rumah yang terjual. Jadi gini loh, dia kan mau nyari keuntungan yang bisa dia dapatkan. Tadi dia bilang dia jual lahan. Nah, penjualan lahan ini kan nggak dipengaruhi sama jumlah rumah yang terjual gitu. Jadi dia dijual terpisah dari rumah itu kan. Makanya di sini dia dijadiin konstanta, yang mana nggak dipengaruhin sama X. Nah, selain dapat untung dari jual lahan, tentunya dia juga dapat untung dari jual rumah. Berapa sih harga tiap rumahnya? Tadi kan diketahui harga pokoknya itu tuh segini. Nah, dia mau ngambil untung sebesar 200 juta. Berarti logikanya harga jualnya itu bakal jadi harga pokok ditambah keuntungan yang mau dia dapatkan. Makanya di sini 472 sekian juta ditambah 200 juta. Yang mana merupakan hasil dari harga pokok rumah ditambah keuntungan yang mau dia dapat. Nah, hasilnya segini. Terus ya udah dapet deh fungsi dari si GX-nya, yaitu 672 sekian juta X
ditambah 480 juta. Nah, terakhir, poin C, kita disuruh ngitung selisih antara fungsi GX yang barusan kita cari dengan fungsi FX. Yang pertama kita cari di poin A. Ini berarti berhubungan sama operasi aljabar fungsi tadi ya yang udah kita pelajari, yaitu pengurangan, karena di sini yang diminta adalah selisih. Ini kita tulis notasinya yaitu G min Fx sama dengan Gx min Fx. Ini tinggal dikurang-kurangin aja. Yang variabelnya sama kita kurangin, karena di sini cuma ada satu variabel sih, jadi yaudah ini kurang ini sama dengan ini. Terus 480 juta dikurang sama 2 miliar, hasilnya bakal minus. Berarti apa kalau tandanya dia minus? Berarti kalau misalnya dia nggak berhasil jual satupun rumah nih, ini kan X ini kan mewakilkan jumlah rumah yang terjual kan. Kalau dia sama sekali nggak berhasil jual rumah, maka dia bakal rugi dong. Karena 240 juta ini kan jumlahnya lebih kecil daripada 2 miliar. Maka otomatis kalau misalnya dikurang, hasilnya bakal jadi minus. Maka dari itu dia harus menjual rumah sebanyak-banyaknya agar dia nggak rugi gitu. Agar hasil dari 240 juta dikali jumlah rumah ini bakal melebihi 2 miliar. Begitu guys. Oke, jadi segitu aja materi tentang operasi aljabar fungsi dan fungsi komposisi dari aku. Tapi sebelum aku akhirin videonya, aku beserta tim Let's Study mau ngucapin terima kasih banyak kepada keluarga Syamil yang telah membiayai produksi materi ini. Nah, untuk dapat memperdalam materi ini lebih lanjut, StudyMates bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal yang terdapat di description box. StudyMates juga dapat mendukung Let's Study dengan berdonasi berapapun nominalnya melalui QR Code yang tertera pada layar. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates dapat membantu kami dengan cara like, subscribe, dan follow akun-akun sosial media Let's Study, baik di Instagram, TikTok, dan X. Oke deh, thank you for watching, and see you in the next video.